Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hari terakhir kita di bulan suci Ramadan ini, secara khusus saya ingin menyampaikan pesan. Kami dari Majelis Gajah ingin menyampaikan pesan kepada perwakilan tokoh agama, kepada mewakili tingkat nasional, yaitu pesan ini disampaikan kepada Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad dan kepada Ustadz sejuta umat yang tingkat dunia, ya. Ini disampaikan pesan kepada Habib Umar bin Hafiz. Ustadz sejuta umat ini tentu jaringan dan pengikutnya begitu banyak. Pesan terakhir di bulan suci Ramadan ini, yang pertama adalah mohon kepada Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad dan juga Habib Umar bin Hafiz dari Yaman. Kami ingin memberitahu bahwa Dajjal itu out of the box. Bukan seperti yang selama ini kita gambarkan berdasarkan teks-teks hadis yang sangat terbatas. Out of the box-nya pertama, hampir tidak pernah ada yang bicara bahwa Dajjal itu seorang religius. Bahkan ustadz-ustadz yang membahas tentang Dajjal itu benar-benar textbook. Dan itu adalah hampir-hampir mengaburkan sosok Dajjal yang akan muncul. Yang terhormat Ustadz Abdul Somad dan Habib Umar bin Hafiz dari Yaman, mohon dikaji ulang informasi yang diterima oleh Al-Mahdi Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan, yang alhamdulillah semakin banyak yang meyakini bahwa beliaulah Al-Mahdi yang kita tunggu itu. Walaupun saat ini dia belum menjadi imam kita, belum menjadi imam Mahdi, karena belum melalui proses baiat dan pengislahan. Namun pesan-pesan yang diterima oleh Al-Mahdi kepada umat sudah begitu sangat jelas. Sebagai orang yang banyak pengikutnya, baik itu di tingkat nasional atau Asia Tenggara, yaitu Ustadz Abdul Somad, dan di tingkat dunia yaitu Umar bin Hafiz, ya, seorang Habib dari Yaman. Tentu keputusan, langkah, dan pernyataan Anda akan banyak diikuti orang. Maka untuk itulah saya menyampaikan, kami Majelis Gajah menyampaikan kepada Anda yang mewakili tokoh-tokoh agama lain, bahwa pengkajian ulang sosok Dajjal ini sangat penting. Kami mendeteksi, mendapat isyarat dari hadis-hadis yang ada di zaman. Teks-teks hadis tentang Dajjal ternyata sejalan dengan apa yang Al-Mahdi sampaikan, bahwa Dajjal itu seorang religius, seorang alim, seorang yang berilmu, sehingga menjadi masuk akal Dajjal akan banyak pengikutnya. Ada kekeliruan besar yang saya melihat dari pernyataan saudara Ustadz Abdul Somad. Demikian juga ada perkeliruan besar
yang saya langsung saksikan dari pernyataan Anda dalam video, rekaman video yang diucapkan oleh Habib Umar bin Hafiz dari Yaman itu. Begini, mohon silahkan membaca hadisnya bahwa orang yang bisa melihat Dajjal hanya ada dua kelompok, yaitu yang membenci perbuatan Dajjal dan orang mukmin. Itu saja. Membenci perbuatan Dajjal, dari mana kita tahu berbagai perbuatan Dajjal? Lihat saja definisi kitab-kitab ulama terdahulu, bahwa pengikut Dajjal itu adalah orang-orang Khawarij yang gampang menuduh kafir kepada orang muslim lainnya, yang selalu mengatakan kamilah yang masuk surga, kalau tidak masuk golongan kami, kelompok kami, Anda ada posisi di neraka. Itulah saya kira kelompok pertama yang akan mengikuti Dajjal. Berarti kita harus benci perbuatan orang-orang Khawarij. Tapi jangan lupa bahwa pengikut Dajjal dalam banyak teks kitab-kitab ulama terdahulu, yaitu orang-orang yang berperilaku syirik. Mengapa demikian? Karena memang sudah jelas sekali isyarat dari Nabi Muhammad SAW bahwa Dajjal itu pada akhirnya akan dipertuhankan dan senang dengan dipertuhankan, mempertuhankan diri. Berarti ini sudah menjadi bagian dari syirik besar. Yang berikutnya, para pengikut Dajjal adalah ahlul bid'ah. Jangan lupa yang dimaksud bid'ah oleh baginda Nabi Muhammad SAW bukanlah kebendaan, tapi dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang disebut dengan bid'ah adalah masalah-masalah terkait dengan ibadah, dengan syariat. Dan ternyata benar, mohon perhatikan, bagaimana orang-orang Torekoh dan orang-orang Sufi mengembangkan ibadahnya menjadi melenceng kemana-mana. Bahkan ada yang zikir sampai jingkrak-jingkrak, bahkan kesurupan. Bagaimana bersalawat Nabi sambil joget-joget di panggung, akhirnya seperti konser. Itulah contoh-contoh bagaimana ibadah dikembangkan, selalu berkembang sesuai zaman, sehingga benar Al-Mahdi sudah mengatakan melalui Nabi Muhammad SAW bahwa Islamku sudah tidak ada. Karena kepintaran Anda, para sarjana Islam, mengembangkan ibadah menjadi ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini pengikut Dajjal jelas. Dan lain-lainnya. Maka jika saudara Ustadz Abdul Somad dan juga saudara Habib Umar bin Hafiz tidak menyadari ini, maka tentu sangat amat fatal, di mana umat yang mengikuti Anda juga akan salah langkah dalam rangka mengenal sosok Dajjal. Kemudian yang kedua adalah orang mukmin. Mohon maaf, karena definisi tentang syirik itu berbeda pendapat, maka mohon perhatikan apa yang diterima petunjuknya oleh Al-Mahdi Muhammad Qasim, bahwa ternyata teks-teks hadis yang mengatakan tentang syirik-syirik sangat sesuai dengan apa yang diterima mubasyirat oleh Al-Mahdi. Bahwa baik foto, gambar, patung yang berada di rumah, yang berada dimanapun berada, itu bagian daripada syirik. Sementara Anda, Ustadz Abdul Somad, yang kami hormati, mengatakan foto tidak syirik, hanya patung. Dan kami punya rekamannya. Pernyataan Ustadz Abdul Somad di hadapan banyak umat di lapangan, sebuah lapangan. Kemudian kami juga punya rekaman pernyataan saudara Habib Umar bin Hafiz
Yang lebih, menurut kami lebih tersesat lagi, bahwa foto-foto ulama aulia itu membawa berkah, punya kekuatan-kekuatan tertentu. Dan ini adalah satu hal yang sangat keliru. Dari mana? Tentu dari teks hadis dan ditegaskan oleh Al-Mahdi Muhammad Qasim. Yang diterima oleh Al-Mahdi tentu adalah kabar kenabian. Kabar kenabian pasti benar karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Mimpi yang benar dari Allah pasti benar. Lebih otoritatif daripada pernyataan siapapun, lebih benar pernyataan siapapun karena mimpi yang benar dari Allah dikendalikan oleh Allah, bukan kehendak manusia. Silakan perhatikan pernyataan Gus Baha bahwa mimpi yang benar dari Allah itu jauh lebih otoritatif, jauh lebih benar dari pendapat siapapun. Karena pendapat manusia dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan, tidak jujur. Sedangkan mimpi pasti jujur karena mimpi yang benar dari Allah dikendalikan oleh Allah. Artinya saudara Ustadz Abu Somad dan saudara Habib Umar bin Hafiz, jika terlambat kita menyadari, jika karena ilmu Anda berat untuk berintrospeksi, jika Anda terlalu berat dengan gelar profesor, doktor Ustadz Abdul Somad di depannya, maka ini satu resiko yang besar yang harus Anda pertanggungjawabkan di mata Allah. Karena apapun pernyataan Anda tentu didengar, diikuti oleh banyak pengikut Anda. Karena Anda memang ustadz sejuta umat. Artinya umatnya banyak. Setiap kali ceramah dihadiri oleh puluhan ribu jamaah. Dan ini berbagai pernyataan Anda tentang syirik itu sangat berlawanan dengan Al-Mahdi. Ingat, sepandai-pandainya Anda mau profesornya 10 berderet di depan Anda adalah manusia biasa yang pasti punya kesalahan. Kita sudah harus paham, Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan bahwa umat Islam akan terdiri dari 73 golongan. Bisa jadi Anda terpecah dalam satu golongan. Maka tentu ini harus merefleksikan diri. Tanggalkan Anda menganggap ilmu adalah segala-galanya. Mohon maaf, beberapa pernyataan ulama dalam beberapa kitab jelas bahwa mubasyirat itu akan muncul ketika ilmu dan ulama sudah dicabut. Artinya sekarang ini sudah bermunculan mubasyirat yang dialami oleh banyak umat Islam, wabil khususnya yang sudah diterima oleh Al-Mahdi, menunjukkan kebenaran bahwa ilmu dan ulama sudah diangkat. Terbukti ilmu sudah diangkat, Allah sudah menetapkan. Ternyata gambar-gambar, foto-foto ulama yang ada dipajang di rumah-rumah adalah syirik. Tetapi Anda mengatakan tidak, berarti jelas ini buktinya ilmu sudah diangkat. Walaupun Anda bergelar profesor, tetapi di mata Allah sudah tidak ada ilmu. Anda tidak memiliki ilmu yang sesungguhnya. Karena yang Allah haramkan, Anda halalkan. Maka dari itulah kami dengan berprasangka baik, insya Allah mudah-mudahan saatnya Anda menyadari ya, mau mencoba mempelajari apa yang disampaikan Al-Mahdi. Karena apa yang disampaikan Al-Mahdi adalah pasti kebenaran. Kenapa? Karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Muhammad Qasim saat ini masih menjadi orang biasa, banyak keliru, banyak salah. Namun jangan lupa bahwa hampir semua nabi pun
adalah manusia-manusia biasa yang disepelekan, yang dihina, yang tidak dianggap oleh kaumnya pada saat itu. Demikian juga saat ini Al-Mahdi. Pasti Al-Mahdi bukanlah profesor doktor seperti Anda miliki, tetapi Al-Mahdi adalah orang biasa yang sengaja Allah tunjuk dari orang biasa supaya kita mau berpikir bahwa apa yang disampaikannya bukanlah dari dia. Nah, saya kira poinnya adalah kami ingin mencoba mengingatkan bahwa Dajjal out of the box. Jangan sampai justru Anda sebagai orang pintar akan menjadi pengikut Dajjal ketika Anda tidak menyadari bahwa Al-Mahdi sudah hadir, sudah menyampaikan pesan-pesannya, dan Anda mengabaikan karena bukan sumbernya dari orang pintar, dari seorang ulama. Namun Anda mengabaikan pesan-pesan ini karena Al-Mahdi ternyata orang biasa yang tidak memiliki nama, tidak memiliki pangkat, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Sekali lagi, Dajjal out of the box. Dajjal tidak sesuai dengan apa yang Anda pikirkan selama ini. Dan mohon maaf, pernyataan-pernyataan Anda justru berpotensi Anda menjadi pengikut Dajjal. Jika pada saatnya nanti Anda tidak menyadari bahwa pernyataan Anda itu justru bagian dari perilaku syirik dengan mengizinkan foto terpapang di rumah-rumah dan memiliki niat bahwa foto itu, khususnya foto-foto ulama, membawa berkah bagi penghuninya. Sehingga itu artinya secara halus Anda sudah setuju menuhankan Tuhan-Tuhan lain selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kami tahu Anda sangat hafal pernyataan bahwa Allah itu lebih dekat dari ulat nadi lehermu. Itu saya kira sudah pernyataan tegas. Jangan lagi membuat tandingan-tandingan Allah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan mengizinkan foto-foto itu, bahkan mengatakan memiliki berkah, itu sama dengan menciptakan Tuhan-Tuhan lain. Tahun depan kita belum tahu, karena kita sudah memasuki fase-fase gejolak yang besar. Jadi beruntunglah siapapun yang memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Saya kira demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kalimat, kata-kata yang keliru. Dan kami Majelis Gajah, atas nama Majelis Gajah juga memohon maaf kepada semua pihak. Walaupun kadang-kadang kami harus tegas, harus tajam, tapi itu semua adalah karena niat baik kami ingin membantu, mengingatkan semua pihak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.